Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Pernah nggak sih kalian melewati jalanan yang terasa biasa saja di siang hari, tapi berubah menyeramkan saat malam tiba? Di kota Bandung, ada satu jalan yang menyimpan banyak cerita misteri. Jalan yang terlihat indah dengan pepohonan besar di tepinya, namun konon sering menghadirkan pengalaman yang sulit dijelaskan oleh logika. Malam ini kami akan membagikan sebuah kisah mistis tentang seseorang yang mengalami kejadian menyeramkan saat melintas di Jalan Cipaganti pada tengah malam. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa tonton sampai selesai. Karena siapa tahu setelah mendengar cerita ini, kalian akan berpikir dua kali untuk melewati jalan itu sendirian di malam hari. Malam itu, hujan baru saja reda ketika Arga memutuskan pulang dari rumah temannya di daerah Setiabudi menuju kosnya di pusat kota. Jalanan Bandung terlihat lebih lengang dari biasanya. Lampu jalan memantulkan genangan air yang berkilau, menciptakan suasana dingin dan sunyi. Saat motornya melintas di kawasan Jalan Cipaganti, suasana terasa berbeda. Pepohonan besar di sisi jalan tampak menjulang gelap, menutupi sebagian cahaya lampu jalan. Udara yang semula biasa saja tiba-tiba berubah dingin menusuk. Arga mempercepat laju motornya. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 12:15 malam. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang perempuan berdiri di bawah pohon besar di tepi jalan. Rambutnya panjang, memakai kebaya putih kusam, dan wajahnya tertunduk. Anehnya, di jam semalam itu, tidak ada kendaraan lain berhenti atau orang berlalu lalang. Arga sempat melirik lewat kaca spion. Kasihan juga kalau dia sendirian malam-malam, pikirnya. Namun saat ia hendak berhenti, perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa sorot. Senyumnya terlalu lebar. Jantung Arga langsung berdegup keras. Dengan gugup, ia membatalkan niat berhenti dan memutar gas motornya lebih kencang. Beberapa meter kemudian, motor yang dikendarainya tiba-tiba terasa berat. Mesin seperti kehilangan tenaga. Padahal bensin penuh dan motornya tidak pernah bermasalah. Arga kembali melirik kaca spion. Tubuhnya membeku. Perempuan tadi kini duduk di jok belakang motornya. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tangannya yang pucat mencengkeram sisi jok. Napas Arga tercekat. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa kering.
Dalam kepanikan, ia terus melaju tanpa menoleh sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara lirih tepat di dekat telinganya. "Mas, jangan lihat ke belakang." Arga menggigil hebat. Suara itu pelan, namun terdengar jelas seolah berbisik tepat di sampingnya. Motor semakin sulit dikendalikan. Jalan yang biasanya ramai kini terasa panjang dan sepi. Bahkan lampu jalan seperti redup satu persatu saat ia melintas. Di kejauhan, Arga melihat sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Dengan sisa keberanian, ia langsung membelok dan berhenti mendadak di depan warung itu. Seorang bapak tua pemilik warung langsung keluar. "Kamu kenapa, Nah? Wajah kamu pucat banget," katanya. Dengan gemetar, Arga menunjuk ke belakang motornya. Kosong, tidak ada siapa. Namun bapak tua itu mendadak diam. Tatapannya tertuju ke jok belakang motor Arga. Ia mengambil segelas air putih, lalu berbisik pelan, "Kamu tadi lewat Cipaganti ya?" Arga mengangguk pelan. Bapak itu menghela napas panjang. Sudah banyak yang cerita. Kadang ada perempuan minta tumpangan malam-malam. Kalau dia ngajak bicara atau nyuruh nengok, jangan pernah dituruti. Tubuh Arga merinding. "Kenapa, Pak? Kapa?" Bapak tua itu hanya menatap jalan gelap di depan warung. Karena yang nengok ke belakang biasanya enggak pulang sendirian. Sejak malam itu, Arga tidak pernah lagi melewati jalan Cipaganti sendirian setelah tengah malam. Tapi sampai sekarang, satu hal masih membuatnya sulit tidur. Di helm motornya, kadang terdengar suara pelan saat malam tiba. "Mas, kok sekarang nggak lewat sini lagi?" Itulah kisah mistis yang terjadi saat melintas di jalan Cipaganti, Kota Bandung pada malam hari. Percaya atau tidak, banyak orang mengatakan bahwa beberapa tempat memang menyimpan cerita yang tak semua orang bisa jelaskan. Entah itu hanya kebetulan atau memang ada sesuatu yang hidup berdampingan dengan kita dalam gelapnya malam. Kalau kalian pernah mengalami kejadian serupa, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian yang suka cerita horor dan misteri. Sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Selamat malam dan hati-hati jika kalian pulang sendirian.